Join us in a festival that promises to be extraordinary, because Bali is extraordinary. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Tahun ini festival hadir kembali dengan satu tema yang filosofis, yang dalam, yaitu Mulat Sarira, suatu refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali dan berlangsung Ubud Weather Festival ini mulai tanggal 8 hingga 17 Oktober. Kemarin baru pembukaan dan nanti kita akan mengeksplorasi apa sih yang dimaksud dengan refleksi diri, introspeksi budaya, dan ditautkan dengan kepedulian kita kepada sesama atau hak asasi manusia. Kita juga akan menimbang diri kita ini siapa di tengah semesta raya antara nasib baik, nasib buruk, dan peruntungan serta pengharapan ke depan. Kita juga akan membincangkan berdasarkan pengalaman bagaimana dorongan dan tindakan kita atas dasar kepedulian kita itu. Saya Warwi Satsana, saya seorang penyair dan saya berbahagia bisa mengantar program ini, dan memang secara pribadi saya mengusulkan kepada sahabat saya, Ki, bukumu itu ayo kita bincangkan di Ubud, kita berbagi pengalaman dan juga pemahaman. Jadi malam ini kita akan membincangkan sebuah buku bertajuk Naik Puisi, diterbitkan oleh penerbit KPG dengan sub catatan adalah catatan seorang penyair pengelana. Jadi Tan Yoki ini sahabat saya sejak dini muda. Kami sama-sama punya mimpi, punya pengharapan, dan menekuni puisi sedemikian rupa tanpa cita-cita yang misalnya karena puisi kita suatu hari akan tiba di Paris, suatu hari kita akan sampai di tepi sungai di Berlin, atau kita suatu hari tersesat di sebuah kota kecil di Indonesia gitu. Jadi sebagai rasa bersyukur itulah kita bincangkan pengalaman sama sahabat saya Tan Yoki yang sudah lebih dari 35 tahun kita bersama. Mungkin Yoki bisa kita bincang mulai ini, Ki. Waktu kita pergi ini, Ki. Bagus lah usulanmu nih. Kita nostalgia banyak sebenarnya perjalanan kita bersama kan ya. Ke Padang, kemana itu banyak yang bersama juga sebenarnya. Dan melalui catatanmu Naik Puisi ini kan sesungguhnya ada hal-hal tertentu yang saya kira berdasarkan apa yang disampaikan oleh Subagio, menjadi seorang penyair atau sastrawan tidak cukup hanya bakat alam, harus ada intelektualitas. Dan Yoki itu di Sanggar Minum Kopi salah satu seseorang yang memang secara intelektual itu bekerja, berpikir, berbagi dengan kita, sehingga tumbuhlah suasana romantika yang tidak sekedar kelanganan ya, Ki ya. Kita sering berdebat di Pasar Kumbasari itu, Ki, dini hari. Mungkin kau bisa cerita dulu ketika saat-saat kita masih muda belia itu dulu, toh. Silakan, Ki. Baik.
Jadi dulu setelah sekretariat Sanggar Minum Kopi pindah dari Jalan Melati ke Jalan Wahidin, rumah lama saya kebetulan itu ruko bagian depannya itu hampir semua lah menjadi sekretariat Sanggar Minum Kopi. 24 jam terbuka dengan pintu ala Shaolin itu kayu itu, tapi tidak pernah dikunci. Siapa saja boleh nginap, siapa saja boleh datang, terbuka 24 jam walaupun saya tidak ada di rumah. Tapi yang rutin nginap Warih saat sana, sahabat saya yang sekarang ada di layar, dan Putu Satria Kusumo. Saya sering bercanda mereka berdua ini pengijang karang yang akan minum kopi. Yang menarik, setiap jam 2-an kira-kira kami ke Pasar Kumbasari, pasar rakyat, di mana kehidupan perempuan-perempuan perkasa itu ya. Ya kayak mereka puisinya Hartoyo dan Gayang ya. Ya, mereka berlalu sambil jeru. Di tengah ramainya mereka itu kami masih berdebat tentang sastra. Sampai Putu Satria bilang, kalian ini gila, begitu ramainya masih di tengah pasar masih berdebat tentang sastra juga katanya. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan di dalam Pasar Kumbasari itu kan ada satu lorong jalan untuk masuk. Jadi kami berseberang jalan, di tengahnya itu para perempuan perkasa yang mengangkut sayur mayur dengan keranjangnya lewat di tengah. Mereka kan permisi, kami terpisah. Nah, setelah terpisah kami berdebat lah. Wah, bagaimana nggak mungkin itu puisi yang bagus hanya sekedar bunyi. Masa seperti burung-burung bekicau aja sih puisinya si I. Nah, kita berdebat ya Ki ya. Ya, betul. Sambil mampir kadang-kadang di pojok umbu itu mengenang umbu Landu Parangi, soto umbu itu istilahnya itu dulu. Ya, betul. Kemudian ada kita kan teman ya. Ya, ada betul. banyak teman hadir waktu itu ya dari luar Bali, Ya. Mas Awawi Imron, ada Gus DF Sakai, Kurnia enggak ya karyanya aja. Saur Asep Situmorang, Samsamnur, Gus DF Sakai, Adri Sandra, Arif Bagus Prasetyo yang kemudian ketemu jodoh di Bali. Dari itu semua juga, semua datang ke Bali karena kita menyelenggarakan Lomba Cipta Puisi Indonesia kan? Ya, yang dilanjutkan dengan lomba baca yang mulanya Denpasar, lalu Bali, lalu Indonesia juga dari Jatim ada ikut kan. Ya. Dan kemudian satu sesi menarik yang saya kira di dalam buku Yoki dikisahkan, walaupun saya lihat-lihat kok foto saya nggak ada, Yoki sentimen sekali, fotoku nggak ada. Yaitu kisah ketika kita menang dapat Taraju Award ya Ki ya, ke Padang itu kan. Betul. Dalam kisahmu tuh ada sekali menarik, coba kau ceritakan lah bagaimana kita 5 hari 5 malam naik bus tuh loh. Oh iya. Ya, ini Yoki sangat detail dan bagus sekali menuliskannya di buku Naik Puisi ini. Ya. Nah, itu pertama kali kami menuju Sumatera ya. Kalau Jawa udah sering kita ada ya. Ya, betul. Jadi pada masa itu bis yang ada menuju Padang itu ANS. Naik dari Terminal Lumpung, diantar oleh Umbu, banyak teman-teman. Sebagaimana biasa kalau ada teman yang berangkat menuju Jakarta. Kami tidak tahu kalau bis itu akan semacam estafet, hanya istirahat sejenak di Jakarta. Kami mampir ke rumah kakak sepupu saya, ngobrol-ngobrol, baru tahu di sana kalau harus segera berangkat. Wah, langsung ke tempat ini, untung tidak terlambat. Menuju Lampung, penyeberangan ke Lampung, ketemu orang-orang Bali rantau yang di Lampung. Ada yang bercerita ke Landras, kalau misalnya Landras sepertinya seolah-olah tahu banget tentang kita kata Landras itu ya. Itu seru, apalagi pulangnya kami satu dalam bis itu. Nah, ini ide Warih supaya uang sangu kita lumayan tersisa. Zaman itu kan belum penyair, belum naik pesawat ya. Iya, belum. Naik bis, jadi ya dengan sangu sangat terbatas, supaya lumayan sisanya pulangnya jangan ANS lah, bis biasa. Itu satu bis dengan ayam. Jadi waktu ke Padang itu kita dapat Taraju Award. Jadi Padang itu setelah Sanggar Minum Kopi mengadakan Lomba Cipta Puisi Indonesia, Padang juga mengadakan Lomba Cipta Puisi Indonesia, Lomba Cipta Puisi se-Indonesia. Yang masuk 10 besar, kan jadi semua juara nggak ada nih 10 besar,
Tan Yoki ya Ki ya, aku, terus ada Agung Bawantara, terus ada Landras sama Rianto Rabah ya. Agung yang 2, Rianto Agung bukan 2. Rianto dan Ari Duarso, 10 besarnya. Apa? Nominasi untuk 20 puisi. Agung Bawantara berangkat dari Jakarta kan, dia sudah jadi wartawan dari Jakarta. Masih detik dia naik pesawat waktu itu. Jadi kita selama 5 hari 5 malam naik bis sampai hanya untuk mendapat Raja Award. Dan di dalam catatan bukunya Yoki menarik sekali, karena Yoki dengan detail misalnya mengisahkan pertemuannya dengan Aprisal, dengan Eka Budianta dalam satu diskusi, bagaimana mereka berdebat. Kemudian kita juga sebagai tim dari Bali banyak bertanya. Mungkin seksi itu kamu bisa ceritakan lagi, Ki, menarik sekali aku lihat bukunya. Itu sangat menarik ketika itu diskusi dengan pembicara Pak Mursal Esen almarhum. Sangat seru. Afrizal waktu itu kan sedang rajin mempublikasikan di Jawa Post dan berbagai media semacam kredonya bahwa aku liris sudah berakhir, sekarang yang ada itu aku publik, kan begitu. Tapi kan kita debat waktu itu kan bahwa bagaimana membedakan aku publik dan aku liris, selain bahwa itu semacam pernyataan personal saja. Sebab begitu hadir sebagai puisi, aku di sana bisa si penyair, bisa juga entah siapa, kan begitu. Ya makanya waktu di sesi diskusi itu kan aku langsung bilang, aku kutip saja Pak Nurida, kau kan tahu aku tidak terkalahkan karena aku adalah semua orang, kan gitu kan. Langsung selesai itu diskusi kan. Dan kesan Pak Mursal Esen di samping karena surat sakti dari Umbu yang kamu bawa itu, Pak Mursal Esen langsung, Bali mana, ayo ikut saya selesai diskusi, kan begitu. Bersama Afrizal juga, lalu kan di dalam mobil Pak Mursal Esen kita ditraktir makanan Sumatera Barat lah. Dan juga sempat beliau berkomentar juga, mana yang lain, kok Bali Jakarta aja yang bicara, kata beliau kan. Artinya menunjukkan pada waktu itu kita memang sedang momen-momennya untuk mempertanyakan diri, juga mengajukan pertanyaan ke berbagai hal ya Ki ya. Jadi kegelisahan kreatifnya sangat puncak sekali. Termasuk yang menarik kan ketika kita lesehan di Teku Umar dengan Bredodana, kamu dengan mudah menirukan puisi Afrizal ya. Walaupun aku juga punya apresiasi tersendiri untuk pencariannya, dalam arti begini, aku tidak sepakat kalau dia dianggap sekedar spekulasi, tidak paham bahasa, karena dia sudah buktikan sebelumnya dalam antologi-antologi yang sebelumnya dia paham bahasa. Cuman kan yang namanya kesenian tidak cukup hanya perlawanan linguistik saja ya. Ada banyak hal kan yang dituntut di dalamnya itu. Oke. Kita bisa cerita panjang di situ soal pertemuan kita juga dengan Pak Napis yang menaktir kita menyediakan mobil keliling. Artinya pada masa itu romantikanya lain. Kemudian aku ingin engkau membandingkan dengan peristiwa pertama kali kamu ke Winternatten lah, ya kan? Itu kan naik puisi itu, ya kan? Kita tidak pernah menyangka, kita tidak pernah membuka jaringan apapun, hanya karena apresiasi pada pergulatan di Sanggar Minum Kopi, kemudian kita terpanggil secara khusus diundang ke Winternatten. Bisa kau cerita untuk itu, Ki? Ya benar, aku ingat betul kalimat murid ketika Kongres Bahasa di HI, kita bertemu, ada teman yang ikut komunitas atau kelompok yang kuat lah dalam tanda petik ya. Lalu ada Gus TF di sisi kita yang berkata, aduh kasihan sekali kan gitu. Lalu kamu berpendapat kayaknya memang lebih enak jadi orang merdeka lah, tidak ikut grup sana grup sini. Dan ternyata bisa ya, bisa. Jadi bermula dari pembacaanku di Lampung itu, setelah sebelumnya kan ada 3 kota ya, Lampung, 2 kayaknya, Lampung, Jakarta.
bermula dari Lampung. Wilma, kurator Winternachten untuk Indonesia, menghampiri usai pembacaan. Dia katakan it was great gitu. 3 bulan kemudian ditelepon direktur Winternachten waktu itu, sekarang udah diganti kan, Ton van der Langkris, ya ditawari untuk ikut program mereka, mau enggak katanya itu. Yang pertama ditawarkan itu Suriname. Kemudian Afrika Selatan, 3 bulan berikutnya lagi justru ke Den Haag-nya itu 2 tahun kemudian, seiring dengan terbitnya buku Nah van der Lampionen yang ada subjudul De Leeuw van Bali. Judul ini dari koran Suriname, Singa dari Bali, ada subjudul itu. Buku itu agak menarik karena pengantarnya dari penulis yang sekaligus anak presiden pertama Suriname, Cynthia McLeod. Ya kami di Suriname, tapi tetap penerbitnya minta izin, saya boleh menggunakan dia untuk pengantarmu. Oh boleh, aku bilang gitu kan. Yang intinya aku tanya karena bahasa Belanda, aku tanya Maya, sahabat kita yang dari tamatan Leiden, apa sih yang dia katakan? Yang dia katakan penyairnya ya puisinya gitu. Oh ya, jadi aku baca di dalam bukumu juga momen itu ya. Dia nyatakan bahwa penyairnya lah puisinya itu gitu. Jadi itu pengalamanmu sebelum ke Winternachten di Den Haag malah ya Ki ya? Ya, karena yang di Den Haag itu terkait launching dan terbitnya yang buku Nah van der Lampionen, Malam Cahaya Lampion, yang diterbitkan Bentang Pustaka tahun 2005-2008, terbit oleh Uitgevrij Conserve Belanda, diluncurkan di Winternachten gitu. Dan aku agak surprise juga karena Wilma waktu itu memberi sambutan kan untuk peluncuran buku itu dalam acara Winternachten itu. Dia katakan, saya gembira ini 16 tahun setelah tidak ada buku tunggal puisi dari Indonesia diterbitkan di Belanda, dia bilang gitu. Waduh, aku surprise juga. Terus kemudian aku nanya ke penerbitku, namanya Kees de Backer ya. Siapa yang memperkenalkan saya ke Anda, merekomen? It was Ton, katanya. Ton, waduh, tambah bangga lagi aku deh. Karena kan banyak penyair yang pernah diundang selain aku kan. Ya betul. Dan dia aku jadi ingat juga omongan Om Frans Najira, penyair Frans Najira, yang mengatakan puisi punya nasibnya sendiri. Di edisi Indonesia kan Sim-Sim Salabim tidak aku masukkan. Tapi di edisi Belanda karena si Kees de Backer senang, dia minta dimasukkan. Bahkan di tengah-tengah acara baca puisi ketika itu dia maju ke depan, Sim-Sim Salabim, mau dia request gitu. Ya aku baca juga di dalam buku Naik Puisi ini teman-teman. Jadi saya kira satu buku yang bukan hanya menggambarkan kelana seorang penyair, tapi sesungguhnya sebentuk biografi kreatif lah, karena di situ ada pergulatan antara romantika dengan upaya menerjemahkan energi penciptaan menjadi peristiwa di dalam puisi ya Ki ya, seperti Sim Salabim itu. Mungkin kau bisa sampaikan juga latar kenapa kamu menciptakan puisi itu, karena di dalam buku ini kan ada juga. Ya, jadi tahun 1993 ada sebuah mega project yang diprotes banyak rakyat Bali itu. Kebetulan teman saya dan teman-teman Sangat Minum Kopi, beberapa teman, tidak semuanya, bagian dari yang ikut protes ketika itu ya. Jadi Umbu lalu mengatakan, Umbu Landu Parangi selaku redaksi Bali Post mengatakan, tulis dong puisinya. Lahirlah puisi itu, dan itu aku bacakan di depan kantor gubernur pada waktu itu. Kemudian diterjemahkan oleh siapa pertama ya, yang Pak Tom, bukan? Bukan yang difabel itu. Dari Australia ya? Dari Australia, betul. Ya, aku dia pertama menerjemahkan. Jadi aku berpikir benar juga punya nasibnya sendiri, tidak dimasukkan di buku sendiri, tapi dipilih-pilih sama orang gitu kan. Jadi seperti itu. Saya kira memang sahabat saya Yoki ini punya kemampuan yang multi talenta lah. Jadi dia juga seorang pemusik, seorang performing lah, sehingga dalam mencipta puisi pun juga ada unsur dramatik yang memang menjadi bagian dari
sisi dirinya yang tampil baik di dalam puisi dengan rima khusus, yang kemudian di dalam ekspresi di atas panggung, dan itu memikat gitu. Saya kira itu menarik. Mungkin di dalam pengalaman mungkin bagaimana ketika kamu pergi ke pasar malam di Paris juga tuh ya, kan ada kamu diundang tuh. Kemudian persahabatan di Ubud dengan penyair yang Jerman tuh, aku lupa namanya. Terus bisa pergi Martin juga. Jankowski. Bisa pergi ke Berlin untuk membaca puisi. Bagaimana kamu sekarang dengan jarak waktu yang cukup lama ini menimbangnya? Peristiwa-peristiwa itu seperti apa sih sebenarnya? Katakanlah kalau istilah para dai, para kiai itu hikmahnya gitu. Hikmahnya itu gimana gitu? Ada banyak pelajaran yang kita bisa petik secara lintas kultural juga ya. Misalnya Martin, kita kan sempat tersinggung. Kita baca karyanya, dia tinggalkan kita ke meja lain kan? Itu kan terus, acara itu kan diadakan oleh Bu Janet juga kan? Dan Bu Janet ngadakan Martin yang ngontak tapi minta tolong kita kan? Kita adakan di Cengkilung duluan kan? Ya betul. Dorothea juga ikut minta tolong, dan kurator yang pertama untuk UWRF itu kan Dorothea. Aku juga tadinya, tapi lalu aku memilih untuk performance saja. Begitu. Kemudian aku email Martin, impolite kamu, aku bilang itu tidak sopan kamu. Masa kami kamu tinggalkan itu. Wah, dia jawab, sorry Yoki, bukan begitu. Aku kan didanai kedubes Jerman itu ke keliling Indonesia. Jadi kan aku itu wakil dari kedubes Jerman yang di Ubud itu, aku harus jelaskan ke dia bahwa acara itu berjalan baik. Dengan begitu, dengan keterbukaan seperti itu, persoalan jadi selesai dan persahabatan tetap berjalan. Dan ketika di Berlin dia menjadi tuan rumah yang luar biasa baiknya. Malah dia lalu memperjuangkan untuk mendapatkan dana dari wali kota Berlin. Pas kami masuk ke rumah Martin, dia buka pos surat, ada itu persetujuan dari wali kota Berlin. Lalu Martin nyelutuk, kamu resmi tamu kota Berlin katanya. Wah, luar biasa Ki. Jadi banyak peristiwa yang sesungguhnya tidak terduga ketika kita masih berdebat panjang di Pasar Kumbasari, tiba-tiba kau bisa lintas benua kan. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang kamu ceritakan, karena aku tadi baca penuh bukumu itu. Ada juga perbandingan dengan peristiwa-peristiwa penyelenggaraan acara sastra di kota-kota di tanah air. Mungkin betul. Yang menarik kalau di luar itu seperti yang di Paris yang Wari katakan itu, hampir semua acara sastra di luar itu selesai baca karya dilanjutkan dengan diskusi. Bisa penanyanya dari pembawa acara, bisa pembawa acara plus dilemparkan ke floor. Nah, yang terjadi di Paris itu yang dilemparkan ke floor kalau yang di Paris itu. Jadi salah satu pertanyaan yang mengejutkan gue adalah, dan di luar dugaan, dari mana body language-mu katanya kan, dari mana bahasa tubuhmu gitu. Wah, ini apa hubungannya dengan sastra? Ini kan kaitannya pasti performan kan? Betul. Dikaruniailah semacam bakat untuk automatic movement itu ya, gerak otomatis itu. Jadi aku bilang dari sini kira-kira kamu boleh namakan ini Tai Chi-nya Tan Liu Yi, terserah lah, aku bilang gitu kan. Selesai acara diskusi, aku dihampiri. Saya belajar Tai Chi tapi tidak sebagus punya Anda. Kamu harusnya mesti jawab, kamu harus belajar puisi dulu gitu. Iya. Kalau dia belajar puisi, Tai Chi-nya kan lebih bagus juga ya. Dan itu berulang di Belgia. Belgia ya. Waktu acara Eropalia ya. Iya, sampai ada 3 yang jadi muridku dalam tanda petik ya. Jadi mereka mengatakan ingin belajar. Aku tanya, aku kan bisa taukungnya Bangau Putih kan, gara-gara latihan di Bendara Budaya Bali itu kan. Mas Priradana lah ikut berjasa itu. Aku tanya, kalian mau belajar taukung supaya sehat? Aku bilang gitu. Enggak, aku mau belajar yang kamu baca waktu baca puisi itu katanya. Kalau itu begini, rekam aku, karena aku akan ajarkan ke kalian itu tidak untukku.
karena aku meyakini setiap orang unik. Jadi dan ketiga-tiganya bikin rekaman sendiri, tidak ada yang sama. Kalau ada kedekatan mungkin ya, karena manusia kan unik sekaligus universal. Kedekatannya itu segi universalnya, uniknya itu kan seperti kita kalau marah kan ekspresi kita mungkin unik setiap orangnya, marahnya yang universal kan begitu mungkin. Ya, di dalam pengalamanmu itu antara yang unik dan universal, karena kamu termasuk sedikit penyair lah yang punya peruntungan atas kerja kerasmu sehingga kamu bisa ke berbagai kota di belahan dunia macam-macam apapun gitu. Jadi bagaimana mengelola keunikan sekaligus keuniversalan itu di dalam satu proses cipta termasuk proses tampil ke panggung gitu. Kira-kira ada hal apa gitu yang kamu bisa sampaikan ke teman-teman? Jadi aku sering mengistilahkan seperti metodologi riset ya. Tahap awal itu adalah identifikasi. Aku identifikasi lah bagaimana Rendra baca puisi. Kebetulan aku beruntung sempat lihat langsung kan dalam acara SBSB itu. Oh iya di catatan. Iya. Dari dia mengeluarkan kertas. Iya, kan ada kamu waktu itu kan? Ya, tapi dia mengeluarkan. Enggak, aku baca tuh namaku nggak disebut ya, sialan ya kayak ini. Wah, kelupaan berarti. Karena ya, tapi terlalu banyak nantinya. Iya. Oke. Ya. Jadi kan tekanannya pada Mas Willy. Yang aku lihat dua orang punya kebiasaan menyalin kembali puisinya ke dalam tulisan besar, Mas Willy dan Bang Tarji Kalsumbahri. Nah, Mas Willy ini dari duduk, berdiri, buka tas, sudah teatrikal sekali mengingatkan aku pada bukunya tentang bermain drama yang ilustrasinya ketika film Django itu loh. Begitu Django akan muncul, penonton sudah merasa ada sesuatu ya. Iya, begitu kan? Ya ada sesuatu. Jadi luar biasa sampai seret, buka tas, keluarkan kertas, berdiri, lalu mulai baca. Wah, dahsyat memang Mas Willy itu dahsyat. Lalu sebagai apresiasiku yang juga aku tulis di buku, ketika beliau wafat, semoga beliau berbahagia, amin. Aku membacakan blues untuk Boni itu di 3 tempat. Di Art Center semua untuk tribute untuk Rendra, di sektor Sanur, dan di Ubud Writers Festival. Oh yang khusus kita ya, kita juga ada. Yang aku sampaikan pidato lah aku kan, udah jatah pidato untuk tribute itu ya. Karena ada sejarahnya. Aku minta itu rekaman video kan dijanjikan yang di Sanur itu, aku ingin dengar pidatomu, bagus sekali waktu itu dari bagaimana Rendra dengan kaum murakan perkemahan kaum murakannya apa itu kan itu menarik, itu orasi bagus dan bacaannya juga waktu itu agak membuat orang surprise karena kan yang hadir publik umum ya Ren ya. Ya betul. Dan mereka surprise tiba-tiba acara sastra tampil di sektor milik Bali Beats yang untuk tourism lah, tapi ya rasanya dahsyat lah malam itu. Ya, kemudian pengalamanmu, ada beberapa catatan di bukumu Naik Puisi ini di Afrika Selatan, kan sana banyak juga teman-teman dari Makassar, dari sejarahnya itu kan yang dibuang ke sana. Mungkin ada pengalaman-pengalaman semacam itu. Kemudian pengalaman-pengalaman yang bersifat personal, spiritual lah, yang aku kira menarik, yang itu kan selalu menjadi sisi dirimu lah. Selama ini kan aku tahu juga, Diko selain seorang yang punya nalar kuat, tapi daya intuisinya juga dibangun atas kepercayaan pada hal-hal yang transenden seperti itu. Nah, mungkin Yoki bisa cerita pengalaman di Durban itu? Ya, itu menarik itu ya. Sebenarnya di Cape Town dulu. Syekh Yusuf kan tokoh di sana, pahlawan. Syekh Yusuf di sana pahlawan nasional dan dianggap salah satu guru dari Nelson Mandela bersama Gandhi. Oh ya, Gandhi sama beliau ya. Bahkan makam beliau di Cape Town itu dianggap pelindung kota Cape Town. Jadi ada tradisi yang mirip dengan Indonesia ya, semacam dalam tanda petik keramat begitu. Jadi apresiasi seperti itu. Nah, kemudian aku beruntung di Cape Town itu melihat panggung di mana Nelson Mandela pertama kali pidato setelah dilepaskan dari penjara selama 27 tahun. Di mana ketika dia dalam posisi menang, menjadi pemenang, justru dia melakukan rekonsiliasi, tidak balas dendam.
Ini Nah, yang aku itu. inginkan di Indonesia. Kita seharusnya bisa move on. Kalau menurut Ketua Lemhanas, Jenderal siapa? Yang bapaknya korban itu ya. Ya, bapaknya korban, tapi kan luar biasa. Dia Agus, bilang kalau Agus, ya Agus, Jenderal ya, Agus, ya Agus, Pak Agus ya. yang pernah mengatakan kalau soal dendam atau marah mungkin saya lebih berhak marah, tapi sudahlah kita harus melangkah ke depan. Kita perlu rekonsiliasi kan begitu. Kan ini kan menarik anak korban ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya kan korban di dua sisi ya, banyak juga yang meninggal waktu itu kan. Dan memang rekonsiliasi butuh dua sisi. Nah, Nelson Mandela merupakan contoh Hebatnya gitu ya. Ya, Karena aku tuh, ya betul. Karena dia di penjara 18 tahun, tapi kemudian dia sendiri yang menyatakan 27 tahun. Yang enggak, yang 18 tahun di penjara khusus di air itu loh. Oh ya, ya itu penjara khususnya ya. Yang kakinya direndam air terus-menerus sampai makanya dia sakit kan. Tapi begitu dia momen itu dia membuat pernyataan publik yang luar biasa. Lalu aku renungkan hampir semua orang besar di dunia itu melampaui batas-batas primordialnya. Gandhi, orang tidak melihat dia Indianya, tapi memang dia orang besar karena dia melampaui batas-batas primordialnya. Mother Teresa, ya, bisa diterima di Iran, padahal dia Katolik, melampaui batas-batas primordialnya. Nelson Mandela juga lalu seperti itu kan. Nah, ini yang memang menjadi bahan renunganku bahwa orang perlu melampaui batas-batas primordialnya untuk menjadi besar gitu. Ya itu tadi. Walaupun kalau betul. Bagaimana dari unik itu menjadi universal, ya kan? Itu kan bagian dari diri kita yang aku kira sesuai lah dengan tema Mulat Sarira itu perenungan diri gitu. Jadi tema-tema di dalam sastra itu harus diterjemahkan menjadi peristiwa batin seperti percakapan kita ini kan, ya. Ya. Dan peristiwa itu lalu kan ketika aku membagi pengalaman itu di Facebook, seorang teman wartawan Kompas mengatakan luar biasa dampak rekonsiliasi itu. Pariwisata Afrika Selatan melesat melampaui Indonesia. Wah. Padahal tahun 2006 aku di sana itu mereka baru mulai loh, baru buat cable car yang kecil-kecil itu enggak segede yang di Cina, yang bisa mungkin 2 orang gitu ya, untuk melintasi kawasan yang sulit dijangkau dengan jalan kaki. Nah ini sebenarnya juga untuk renungan bagi pelaku wisata dan pengambil policy di Indonesia, bahwa banyak orang tidak bisa menjangkau kawasan-kawasan yang indah dan bisa dijangkau dengan cable car misalnya. Bahwa produk wisata itu juga diciptakan, bukan hanya taken for granted, warisan saja. Korea kalau tidak salah aku tulis di buku itu, aku katakan tidak punya danau tapi membuat danau buatan. Nah kita dikaruniai candi yang bagus kok, misalnya kayak Muaro Jambi, itu mestinya kan direnovasi bisa menjadi wisata air dari Sungai Batanghari menuju ke Candi Muaro Jambi yang Candi Tantrayana lagi, yang lainnya kan bukan Tantrayana. Kan menarik. Itu sempat kamu tengok langsung ketika kamu ngadain festival di Jambi itu ya, Ki ya? Iya, dan waktu itu masih puing. Aku baru-baru ini mendengar katanya sudah dibangun. Kalau benar alhamdulillah ya, karena aku berharap juga terjadi pada Candi Boko yang di Jogja dulu. Kenapa tidak rekonstruksi? Orang lain membuat produk pariwisata, kita punya tinggal direkonstruksi gitu loh. Jadi pugar kembali lah ya. Bagus ya. Ya betul. Karena kan aku agak sedih juga misalnya membaca pengunjung Angkor Wat jauh lebih banyak daripada pengunjung Borobudur yang luar biasa ya. Karena dikelola terlalu gaya pegawaian jam 4 tutup gitu loh. Bayangkan kalau malam di Prambanan misalnya atau di Borobudur ada pertunjukan, ada peristiwa-peristiwa kesenian ya. Iya. Ada tata cahaya yang besar, yang dahsyat, itu kan pariwisata itu tidak harus seperti jam kantor, jam 4 tutup gitu kan, malam hari pun bisa gitu loh. Yang menarik dari pengalamanku keluar kan, Shanghai itu menjual tata cahayanya. Kota Shanghai itu kalau dilihat dari sungai malam hari indah sekali, orang antrian bayar mahal hanya untuk melihat Shanghai malam hari dari sungai karena tata cahaya yang luar biasa. Kita banyak studi banding, padahal aku kan tidak dalam rangka studi banding ya, dalam rangka
lain kan. Nggak tahu kok nggak menghasilkan gagasan-gagasan seperti itu yang aku rindukan, bahwa produk wisata pun kreatif diciptakan, bukan hanya warisan-warisan saja gitu loh. Yang warisan kita hargai, termasuk warisan yang literasi itu tadi direkonstruksi lagi kan begitu. Ya kan kita kalau ke Paris itu kan justru datang ke kafe-kafe seperti Kafe Dumago, tempat penyair-penyair, seniman, perupa dulu diskusi. Jadi menurut aku ada wisata literal juga yang harus hadir dari pengalaman seperti ini. Nah, kehadiran bukumu saya kira salah satu juga cara kita membangun wisata literal itu, Ceki. Menurut aku itu. Ini bukan pendapatku ya, pendapat Profesor Dr. Joko Suyono. Saryono, Profesor Dr. Joko Saryono. Ya, dari teman kita dari Malang ya. Universitas Negeri Malang ya. Dia katakan ini semacam literasi tourism yang menarik, dia bilang gitu. Ya aku kira memang harus begitu. Nah, kemudian kan dari pengalamanmu itu justru aku lihat kan kamu termasuk jarang menuliskannya sebagai puisi gitu. Apa faktornya, Ki? Apakah karena zaman dulu kan sering orang dianggap anggapan sebelum pariwisata itu menjadi sesuatu, ketika itu pariwisata masih dikelola oleh pemerintah, kita selalu ini sajaknya kok pariwisata sekali. Seakan-akan kalau menuliskan pengalaman tentang satu kota itu kita dianggap pariwisata. Gimana pandanganmu, Ki? Ya. Tapi ada juga pendapat sebaliknya. Nirwan Dewanto pernah berkata, penyair Indonesia kalau keluar negeri nulis pengalamannya kok jadi puisi bagus ya kan, juga ada juga pandangan sebaliknya ya. Aku bukan tidak ingin, tapi mungkin itu dalam bentuk lain. Tapi di sini aku ingin begini. Sebelum ya bagian dari identifikasi tadi ya, aku melihat banyak penulis perjalanan banyak menggunakan data sekunder atau tertiar bahkan ya. Aku berpikir itu harus aku minimalkan. Harus lebih berangkat pada yang sifatnya empirik. Karena dasar pengalaman langsung ya. Apa yang aku alami dan dengar belum tentu dialami dan didengar orang lain kan. Jadi untuk ciri keunikannya tadi itu ya, Ki ya. Itu jadi dari situ aku berpikir, aku tulis, lalu mulanya aku bagi-bagikan di Facebook, banyak muncul lalu bukukan bang gitu. Jadi, ya aku kira menarik bang. Mungkin kalau bisa diputar satu video pertunjukanmu di musik, presentasi musikalisasi puisimu, kita tayangkan, kita saksikan, kemudian kita bincangkan dalam konteks pengalaman pengelanaanmu. Boleh. Mungkin, ya. Bisa diputar ya. Ya, sambil menunggu tuh. Ya, admin. Ya, Oke, kalau tayangannya. Ini.
Mana kau di babi-babi? Kini kau langsung bilang kamu jelas lemah. Mantra pelindung angin. Belum dia tahu apa perlu luka-lukanya. Thank you. Selamat Magic Mushroom. Oke, Ki. Kalau kau lihat itu tahun berapa tuh, Ki? Itu awal-awal Bali Puisi Musik berdiri, kami karena ketika launching album, sudah launching album, kami teman-teman dari Magic Mushroom Blues Band tampil, kami melakukan balas budi. Mereka launching album, kami tampil begitu. Jadi puisi masuk kafe lah gitu. Dan agak menarik sebenarnya kelahiran puisi ini ya. Ini ditulis ketika aku menjadi writer in resident di Tasmania, tapi diinspirasi sebuah buku yang memang tentang eksorsisme. Aku pernah membeli rumah bekas di Chandra Asri. Aku menemukan buku itu, aku tidak merasa pernah membeli buku itu gitu.
Oh. Ketika di Tasmania terinspirasi lalu menulis, puisi kelar pulang ke Bali, buku itu tidak ada deh. Jadi bukan soal ingin berbicara tayul atau apa, tapi memang tidak ada, tidak aku temukan lagi buku itu gitu. Atau memang dia sudah hidup di realitas imajinermu sebenarnya. Nah itu bukunya tipis, memang tentang eksorsisme gitu. Tapi tentu dia bukan dalam bentuk puisi ya. Gitu. Nah, kalau tadi kan kau udah mengisahkan beberapa pengalamanmu di Afrika, kemudian ke beberapa kali ke Eropa, dengan beberapa kota termasuk yang terakhir Eropalia itu ya Ki ya. Kemudian ke Tasmania. Nah, aku juga baca di dalam bukumu ini ada pengalamanmu ke Aceh, ke Jambi, ke Lampung, kemudian ke festival yang kebetulan mungkin beruntung aku nggak datang gitu loh. Aku diundang juga yang di daerah Maluku, tapi mana? Oh, Ternate. Ternate. Aku mungkin beruntung karena nggak jadi datang kan. Nah, mungkin kau cerita semua tentang pengalamanmu itu, membandingkan bagaimana peristiwa-peristiwa sastra atau seni dipersembahkan melalui sebuah festival, bagaimana kesulitannya, kemudian pengalaman pribadimu, apa catatanmu ke depan untuk sebuah festival sastra gitu, oke? Aku kira yang perlu kita pelajari dari pengalaman di luar, dari apa yang kita juga simak di Indonesia, tradisi diskusi usai pentas itu penting supaya moodnya masih terjaga, tidak harus dipisah dengan pembicara yang lain, sebab penyairnya juga perlu didengarkan apa dan mengapa mengenai karya, bahkan performernya jika dia performer ya, itu penting. Bahwa banyak kesulitan tentu tidak memang betul tidak mudah itu di luar pun menurut Ton tidak mudah juga melaksanakan satu festival ya menyelenggarakan sebuah festival, tapi tradisi dari segi itu yang perlu kita pelajari. Kemudian yang aku pernah sebenarnya usulkan yang lalu sayang aku tidak jadi hadir dalam temu sastra yang diadakan Badan Bahasa. Waktu itu kan tema yang dibuat adalah bagaimana menembus panggung dunia ya. Aku dari identifikasiku, Indonesia banyak punya pembaca puisi yang bagus, kamu termasuk, di Bali Cok Sawitri termasuk, di Indonesia ya Mas Willy lah ya, Bang Tarji, ada banyak. Kenapa tidak buku-buku puisi Indonesia itu bentuknya audiovisual book untuk menembus pasar internasional gitu? Karena apresiasi mereka terhadap pembacaan puisi penyair Indonesia kan luar biasa, seperti cerita-cerita masa Sanggar Minum Kopi kita, Mas Willy dijuluki si burung merak itu kan gara-gara di Rotterdam Festival dilihat oleh Pablo Neruda yang menjuluki kan. Yang bilang wah, iya, aku seperti burung merak ya. Termasuk misalnya kejadian di Tasmania, mereka minta tambah kalau festival musik biasa ya, festival sastra mereka minta tambah. Sampai MC-nya bilang the first on call di festival, permintaan tambah pertama dalam festival katanya. Nah ini kan berarti ada nilai lebih dari penyair Indonesia yang bisa dalam tanda petik dijual ya keluar. Tidak hanya buku konvensional, kita agak berat juga bersaing dengan cara yang sama. Harus ada strategi juga. Tampaknya kita punya keunggulan komparatif dalam bentuk audio visual book. Bisa dicari dokumentasi bagaimana Mas Willy dulu membaca, dan itu kan dengan teknologi sekarang bisa diedit, Bang Tarji dan sebagainya, kamu, Cok Sawitri dan yang lain-lainnya lah. Kemudian beberapa penyair yang kebetulan tidak dikaruniai bakat dalam tanda petik membaca yang hidup di panggung bisa diwakili baca oleh pembaca yang bagus, seperti misalnya Umbu pernah bercerita bagaimana Mas Willy yang hebat dalam baca puisi itu cemburu kalau yang membaca puisinya Amoroso Katamsi. Oh, yang bintang film jadi kan Soeharto itu ya? Iya, padahal penyairnya kan Mas Willy. Jadi kadang-kadang bisa orang lain menampilkan bagus, tidak masalah. Misalnya katakanlah Gunawan Muhammad mungkin tidak bagus di panggung, bisa orang lain membacakan dan menghidupkannya kan begitu. Nah, dalam konteks perbincangan kita kan
kamu kan sebenarnya sudah melakukan alih media tuh, puisi menjadi musikalisasi, jadi macam-macam. Apa sebenarnya menurut pandanganmu konsep alih media di zaman seperti sekarang ini dengan teknologi canggih itu? Nah, kan kata sekarang susut dibandingkan rupa yang banjir bandang melalui media sosial. Bagaimana alih media berfungsi di situ untuk menjadi momen kreatif, bentuk-bentuk baru yang dihasilkan seperti yang kamu sampaikan tadi. Sebenarnya bisa tidak tenggelam ya. Itu yang aku gimana, sering katakan bahwa kalau dalam hal di Indonesia disebut musikalisasi puisi, aku lebih suka puisi garis datar musik ya, yang mencerminkan mereka bersinergi. Tidak boleh subordinat satu kesenian terhadap kesenian yang lain, karena sama-sama mulianya. Puisinya jangan subordinat terhadap musik, musiknya jangan subordinat terhadap puisi. Nah, demikian juga ketika misalnya pengalaman terpaksa, contohnya pengalaman pribadi, aku kolaborasi dengan Yudano, Nyoman Erawan, Koko saja yang menggunakan video mapping, terus ada wusunya, ada alasan kenapa menggunakan wusu, karena waktu itu Syamsi itu kan salah satu yang di Bentara itu ya? Ya, kamu ya itu termasuk ininya yang berjasa. Jadi itu kan Syamsi itu kan turunan dari Taoism, ada banyak turunan dari Taoism itu, termasuk kungfu, wusu. Jadi itu dasarnya kenapa wusu digunakan, dan itu bisa bersinergi dengan bagus. Misalnya aku membaca di tengah instalasi karya Nyoman Erawan, karena tidak ada suara, tidak ada pertarungan. Tapi ketika musik Yudano aku tidak membaca, supaya audio tidak berbentur dengan audio, gitu. Karena untuk musik bagi aku maestronya Yudano, untuk rupa maestronya Erawan. Tapi rupa tidak bertanding ketika aku baca puisi karena dia visual. Visual atau yang bicara. Atau yang dilakukan bersama teman-teman itu dengan Erawan itu gimana, Ki? Menurut kamu itu satu bentuk alih media apa yang di Sanur itu loh? Aku lupa dengan teman-teman. Ya. Ya itu gimana tuh? Itu sangat penting ya, teknologi sekarang kan sangat menunjang ya. Kalau zamannya Mas Hardono dulu sudah luar biasa menariknya di Sanur juga. Yang waktu di Rah itu selain sebelumnya tentu pernah ditampilkan di tempat lain. Erawan mengeksplor lebih jauh lagi, memanfaatkan teknologi video mapping dan lain sebagainya itu. Dan itu ketika aku sampaikan ke panitia Europalia yang orang Eropa yang menjemput aku perlihatkan beberapa foto. Ini ada 400-an seniman dari berbagai cabang. Kenapa tidak satu pun ada pertunjukan kolaboratifnya, aku bilang. Kaget dia, kami tidak terpikir loh sebelumnya. Nah mereka aja tidak terpikir, kan berarti kesempatan bagi kita gitu loh. Yang apa yang mereka tidak pikirkan kita tembus gitu. Mereka sepertinya sempat terhenti. Kalau ngomong musikalisasi puisi atau puisi musik, mereka sudah lama. Dalam buku kan aku tulis bagaimana karya Schiller digubah oleh Beethoven ya. Yang aku isi notasi tapi tidak aku isi tanda karena tidak tahu caranya. Halo, Ki, bisa terus ngomong? Oke. Itu menjadi semacam tim songnya Uni Eropa kalau tahun baru. Itu komposisi Beethoven berangkat dari puisinya Schiller. Kalau dulu seperti itu, sekarang tentu sudah harus lain ya bentuknya. Itu sebabnya kan aku misalnya menolak ketika harus akustik, harus balad, nggak ada harus itu, nanti berhenti kesenian itu kan. Termasuk yang terakhir yang aku protes dan aku sampaikan langsung ke Mas Eka Budianta ketika ada usulan tidak boleh mengulang sebagian, harus selesai dulu puisinya, ulangi lagi sampai selesai dari atas. Loh ini menghilangkan teknik echo. Seperti ketika Tukat Badungmu dinyanyikan oleh teater angin yang bagus itu, gubahan itu. Lelah mengembara di setiap waktu. Betapa dada. Nah, ada echo-nya kan, ada yang diulang kan? Ada yang diulang indah karena teknik echo itu bisa menggambarkan mungkin kerinduan yang susul menyusul, gelombang ombak kalau secara fisik yang susul menyusul juga. Teknik staccato bisa menggambarkan sesuatu yang putus, misalnya entah cinta yang putus atau harapan yang putus.
Nah ini yang kadang-kadang kurang paham. Ini kritikku terhadap Badan Bahasa. Pelajarilah, jangan main-main lah dengan kesenian ini. Sebab dengan mengharuskan harus sampai selesai lalu ngulang dari atas, maka orang tidak bisa melakukan eho seperti pada teknik eho seperti pada Tukat Badungmu yang digubah dengan indah oleh anak-anak teater angin SMA 1 itu. Dan banyak hal akan menjadi hilang dengan harus-harus itu. Yang penting kan tidak merusak puisinya. Ya aku kira justru Alimedia itu kan tujuannya mencari kemungkinan perspektif baru dari sebuah karya yang asalnya. Betul. Aku sering membuat analogi begini deh. Tepung bisa kelas 1, gula bisa kelas 1, ragi bisa kelas 1. Tapi kalau chefnya tidak jago, tidak menjadi roti enak. Nah, kesenian juga seperti itu. Kalau berbicara multimedia, betul, lanjut, bagaimana dia bersinergi, sehingga kalau dalam rumusan sinergi itu, kalau rumusan matematik biasa kan 1 + 1 sama, rumusan sinergi itu 1 + 1 bisa lebih dari 2, entah 3, 4, 5, itu yang sinergi. Untuk apa sinergi betul. Kalau hasilnya tidak lebih dari 1 + 1 yang sama dengan 2 itu kan? Iya, benar Ki. Aku kira percakapan kita termasuk menyeluruh ya, walaupun di dalam tulisanmu banyak hal-hal lain yang lebih menarik. Saya kira pertemuan kita melalui bukumu Naik Puisi ini sekali lagi bukan semata catatan seorang pengelana, tapi sebenarnya satu biografi kreatif seorang penyair gitu. Mungkin kamu ada kata penutup lah untuk teman-teman. Mengatakan bahwa sudah kita mungkin mengalami fase dalam tanda petik paceklik ya, tapi bukan berarti lalu kita tidak melakukan sesuatu. Aku sedang gelisah bagaimana juga perjalanan itu menjadi puisi, itu misalnya kan begitu. Ya, betul. Ada kegelisahan lain, tapi kan kayaknya kita memang termasuk tipe yang tidak instan yang bisa membuat buku dalam jarak dekat-dekat itu deh ya. Ya betul. Ada yang bisa begitu 1 tahun 2 buku 3 buku silahkan saja. Kita kebetulan tidak seperti itu. Dan teman kita Sindu Putra juga yang kebetulan sangat minum kopi pernah 13 tahun tidak nulis buku, begitu muncul kan dahsyat misalnya kan begitu. Ya jadi bagi saya ini saya mengutip salah satu suhu saya selain Umu dan Nuparangi, Frans Najira, yang mengatakan untuk apa banyak karya lewat, lebih baik peace. Nah itu contohnya blues untuk Boni Mas Willy itulah 20 puisi yang dahsyat dalam satu buku dan masterpiece luar biasa itu. Masterpieces puisi-puisi dalamnya itu. Ya, baik, oke. Terima kasih Ki. Percakapan kita sudah di penghujung teman-teman. Sudah di penghujung. Saya kira buku Naik Puisi, catatan seorang penyair pengelana yang diterbitkan KPG ini bukan semata satu romantika kepenyairan, tapi juga satu catatan mendalam bagaimana seseorang harus punya ketetapan hati dalam memilih sesuatu, lalu meneguhkan diri untuk mengeksplorasi yang menjadi berbagai kemungkinan kreativitas. Dan melalui festival ini, saya kira pesan dari Tan Yoki sudah jelas bahwa bahkan naik puisi pun kita bisa keliling lintas energi. Setiap kesempatan, setiap momen adalah peristiwa kreativitas. Kita akan bertemu lagi dalam program WRF yang lain. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Peristiwa WRF yang tahun 2021 ini dapat berlangsung. Terima kasih kepada patron program Yayasan Muda Saraswati, Suari Saraswati, dan kepada para partner festival yang membuat
Ubud Writer and Reader Festival dapat terlaksana. Silahkan follow Instagram WRF di Instagram, juga di Twitter dan di Facebook. Masih banyak program-program lainnya. Kita berdua akan pamit undur. Kita juga, Yoki dan saya, beberapa kali menjadi kurator dari peristiwa Ubud ini. Terima kasih kepada Ubud yang selalu memberi kesempatan dan peluang kepada siapapun untuk menghadirkan pengalaman penciptaannya. Pamit. Om Santi Santi Om. Semoga kita bahagia. Santi Santi Om. Dan rahayu ya Ki ya. Berbahagia. Sukses ya, Ri. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi, marilah kita hikmati lebih dalam buku Tan Yoki Naik Puisi.